satu menjadi satu bagian yang mudah untuk ditelah. Baik, kita akan kembali ke topik tadi, ke topik awal, yaitu keterangan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Teori adalah kumpulan dari konsep yang digeneralisasikan untuk meramalkan suatu fenomena secara sistematik. Jadi teori itu bisa dibangun dari beberapa fenomena yang sistematik, baik teori itu yang dibangun dari berupa bukti empiris. Bukti empiris itu adalah bukti hasil penelitian yang digabungkan menjadi satu tulisan, dan itu tulisan hasil penelitian saling mendukung. Ini merupakan teori. Kemudian bisa juga teori dalam bentuk fenomena, misalnya fenomena kecenderungan pasien yang masuk kamar operasi mengalami kecemasan. Apa fenomena yang terjadi pada pasien ini? Itu bisa pada akhirnya Anda punya teori bahwa setiap pasien yang akan masuk kamar operasi hampir dipastikan mengalami kecemasan. Jadi kita bisa membangun satu teori apabila harus ada kumpulan konsep, dan konsep ini biasanya berdasarkan dari hasil studi atau penelitian, yang kemudian dari konsep-konsep itu kita bisa memprediksikan satu fenomena yang disusun secara sistematik, atau memprediksikan pengetahuan baru dari hasil studi yang sudah dilakukan. Nah, ini beberapa teori yang kita lihat nanti bersama, cara definisi tentang teori. Mari kita lihat bersama. Langkah berikutnya mencari teori. Teori ini adalah konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Nah, saya mau menegaskan di dalam pengertian teori ini, teori yang dibangun dari konsep ilmiah itu sebaiknya didasari pada studi terdahulu, penelitian sebelumnya. Pak, kalau misalnya ada pertanyaan gini, Pak, nah berarti kalau begitu penelitian yang sekarang ini tidak bisa dikatakan sebagai penelitian terbaru. Saya bisa nyatakan gini, semua penelitian itu pasti ada keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Walaupun yang ditemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah orang menduga bahwa hasil penelitian itu sesuatu yang bermanfaat. Tetapi untuk bisa mencapai itu pasti ada studi-studi sebelumnya, entah itu secara langsung berkaitan dengan topik itu, entah secara tidak langsung berkaitan dengan itu. Contoh yang secara tidak langsung, misalnya gini, pasien-pasien yang mau operasi, kemudian dari konsep teori ya, atau konsep generalisasi bahwa setiap pasien operasi itu pasti akan mengalami kecemasan. Nah, teori ini studi-studi sebelumnya itu juga mendukung bahwa semua pasien itu kok ternyata ada satu fenomena setiap kali masuk kamar operasi, walaupun sudah dijelaskan tentang operasi itu seperti apa, tetap mengalami kecemasan. Ini ada fenomena apa? Nah, teori-teori sebelumnya, studi sebelumnya, bahwa kecemasan itu akibat dari misalnya pasien tidak mengenali ruang operasi, misalnya pasiennya tidak pernah dikenalkan dengan tidak pernah dikenalkan dengan situasi di kamar operasi, walaupun sudah dijelaskan tentang operasi ini apa yang dilakukan, tapi pasien belum pernah melihat sama sekali, bahkan kondisi situasi di kamar operasi seperti apa. Mungkin ada kedaruratan yang bisa dilihat, didengar oleh pasien, itu tidak pernah didengarkan pada saat preoperasi. Ini akan menjadi akan menjadi beberapa persoalan masalah secara ilmiah yang nanti bisa kita lihat bahwa dari studi-studi sebelumnya ternyata penyebab kecemasan pasien menjelang operasi itu bukan karena bukan sekedar dia mau dioperasi, tapi ternyata dia belum adaptif dengan lingkungan di operasi itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang ini adalah generasi dari beberapa konsep. Tentunya saya bisa ngomong seperti ini setelah studi-studi terdahulu yang mengatakan hubungan antara tingkat kecemasan, hubungan antara
pendidikan kesehatan terhadap kecemasan pasien menjelang operasi. Nah, beberapa penelitian yang sudah ada itu saya kumpulkan, tapi saya tidak menemukan bahwa pasien itu cemas, kecemasan itu muncul karena dia tidak melihat situasi, dia tidak melihat kondisi, atau dia tidak bisa mendeskripsikan suatu kondisi di ruang operasi. Nah, ini juga menjadi pemicu pasien mengalami kecemasan. Nah, saya bisa ngomong seperti ini tentunya melihat dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang teori ini agar penelitian kita punya landasan yang kokoh. Jadi saya bilang tadi, tidak mungkinlah kita saya bilang tadi bahwa penelitian yang kita lakukan seperti ini sekarang ini bukan sesuatu yang baru, pasti ada penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa kokoh berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada gimana Pak? Saya mengajukan judul yang memang topik yang memang belum ada penelitian sebelumnya. Kalau itu terjadi dan sangat jarang terjadi ya. Kalau itu terjadi berarti Anda harus mencari studi-studi yang mirip dengan penelitian tersebut. Jadi cari-cari kemiripan yang kaitan dengan studi tersebut. Jadi penelitian yang saudara akan lakukan itu harus diurai ke dalam beberapa hal atau topik, dan nanti beberapa topik yang nanti bisa dicarikan pendekatannya. Memang dalam studi literasi itu tidak semua judul jurnal yang kita cari itu persis dengan punya kita. Kalau itu bisa persis itu presisi luar biasa, tapi jarang sekali. Karena itu Anda harus punya kemampuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian itu dengan bahasa sendiri, saya bilang tadi sebagai satu parafrase. Kemudian yang berikutnya adalah adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi kalau namanya penelitian, pasti basisnya data. Entah itu data kualitatif, entah itu data kuantitatif. Nah, karena sekarang banyak jurnal yang terpublish dengan di publikasi majalah-majalah atau jurnal ilmiah itu banyak sekali Anda lihat nanti di PubMed ya, itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, itu bahwa semua bisa menyajikan hasil penelitiannya berdasarkan ilmiah. Nah, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Jadi, ini kaitan dengan generalisasi. Bapak Ibu sekalian, satu penelitian kita bisa digeneralisasikan apabila seperti apa. Itu yang penting. Saya jelaskan ini dulu ya. Kenapa teori itu dibangun dari generalisasi. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka atau kita mendapatkan hasil dari beberapa penelitian, perhatikan dia subjeknya itu siapa, sampelnya itu siapa. Apakah sampel itu bisa mewakili populasi itu tersebut, dan populasi itu untuk orang lain misalnya. Saya gini, saudara assessment tentang post delirium pada pasien post operasi pada lansia. Berarti kan semua lansia ini, ya, semua lansia. Nah, lansia yang seperti apa? Lansia-lansia dengan karakteristik tertentu. Dan karakteristik, makanya ada istilah kriteria inklusi ya. Semakin ketat Anda menggunakan kriteria inklusi, maka semakin sempit sampel yang Anda dapatkan. Tapi sudah agak longgar, maka sampelnya akan menjadi lebih banyak. Tapi akibatnya bahwa semakin sudah rigid, maka semakin bagus, semakin sudah rigid kan berarti sampai semakin sedikit jumlah orang, sedikit orangnya, sehingga penelitiannya harus memanjang. Itu dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa penelitian Anda itu bisa mengeneralisasikan pada semua lansia. Bahwa lansia dengan karakter umur sekian, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian punya riwayat belum pernah dioperasi, ternyata memiliki kecenderungan yang mengalami delirium dibandingkan pasien-pasien yang sama sekali dibandingkan pasien-pasien yang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, ini
Anda bisa menyimpulkan seperti ini berawal dari beberapa studi bahwa kejadian delirium itu seringkali terjadi pada pasien-pasien pasca operasi pada lansia. Teori hendak membangun konsep tersebut, ya. Jadi beberapa generasi atau kumpulan generalisasi itu, ya, itu bisa dikumpulkan menjadi satu pengetahuan tersendiri yang mendasari itu. Nah, kemampuan Anda untuk melakukan seperti ini untuk penelitian pemula memang belum sampai ke sana, ya. Tapi paling tidak begini, di publikasi jurnal ilmiah, saudara akan menemukan istilah systematic review. Nanti dilihat ya, systematic review atau meta-analisis. Kalau saudara menemukan systematic review, berarti itu adalah kumpulan beberapa penelitian yang mirip dengan kata kunci yang sama yang menjelaskan tentang topik yang sedang dibicarakan. Sedangkan meta-analisis itu adalah satu penelitian yang kumpulan dari penelitian randomized control trial atau RCT yang digabungkan menjadi satu pengetahuan. Nah, apa itu RCT dan apa itu generalisasi pada generasi atau generasi secara umum. Jadi kalau yang ini namanya RCT, yang observasional, penelitian observasional itu biasanya kita kenal systematic review. Tapi yang intervensi itu biasanya adalah dengan meta-analisis, ya, dia hasil dari penelitian beberapa penelitian intervensi yang sudah terpublish dan memberikan hasil seperti apa. Nah, teori itu seperti itu. Jadi mengumpulkan beberapa informasi yang lain yang kemudian saudara bisa menyimpulkan bahwa apa yang saudara mau cari itu teorinya seperti ini. Nah, ini Siti Rahayu Hartitono ini salah satu penulis mengatakan bahwa suatu teori akan mempunyai arti yang penting bila ia lebih banyak melukiskan atau mendeskripsikan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Semakin rigid yang dijelaskan oleh seorang penulis, peneliti, itu semakin bagus pula hasil yang didapatkan. Nah, ada dua pendekatan di dalam teori itu. Ada pendekatan induktif, ada pendekatan deduktif. Kalau deduktif itu dari fenomena kemudian ke data. Kalau sebaliknya dari data ke teori. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika saudara ingin mengetahui berapa besar pasien yang mengalami gangguan kesadaran pasca pembiusan sevofluran dibandingkan dengan dextrofuran, itu mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Nah, jika Anda ingin mencari beberapa, misalnya ada fenomena yang Anda sudah lihat di tempat sudah bekerja, asal diberikan dextrofuran itu mesti pasiennya pulih sadarnya lama dibandingkan dextrofuran, gitu ya. Nah, kalau saudara berpikir seperti itu, pemikiran ini yang kita kenal dengan pemikiran induktif. Tetapi kalau saudara pengen gini, kemarin ada beberapa kejadian seringkali ada pasien Opjin itu selalu ketukar pasiennya, harusnya operasi Siamamai kok ketukar dengan operasi Bartolini. Nah, kok seringkali beberapa 2-3 kali kok mengalami kegagalan seperti ini. Saya kok pengen ya supaya dia tidak ini. Jadi Opjin itu dibagi dua. Jadi misalnya Opjin itu tengah-tengahnya antara Opjin 1 dengan Opjin 2 itu pasien bedah misalnya ortopedi misalnya, supaya untuk memudahkan pengingatan itu. Nah, kalau sudah merasa bahwa ini salah satu cara ya supaya orang berpatokan tidak asal Opjin 1 Opjin 2, tapi ada celah
di mana 3 kamar Beresin operasi sudah rambut kan? tengahnya itu diisi satu ruangan yang berbeda, mungkin akan memudahkan untuk mengingat bagi penata yang menyiapkan pasien masuk ke kamar operasi. Nah, kalau sudah melakukan seperti ini namanya deduktif. Jadi deduktif itu merupakan beberapa fenomena yang ada itu dikumpulkan menjadi data. Tapi sebaliknya kalau induktif itu sebaik, jadi dari data ke arah teori. Teori yang fungsional ini sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis adalah data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Ini kebalikannya. Jadi ada satu gini, ada satu fenomena seperti ini. Bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa dari data itu terjadi kecenderungan seperti ini. Tetapi setelah dibahas, dilihat, ternyata kecenderungan itu memunculkan untuk studi lanjut. Contoh misalnya gini, saudara ingin mengetahui waktu pulih sadar antara pasien lansia dan pasien dewasa. Ternyata data awal mengatakan bahwa pasien lansia itu waktu pulih sadarnya, data dari itu menyimpulkan bahwa waktu pulih sadar lansia itu lebih memanjang dibandingkan waktu pulih sadar pada orang dewasa. Lalu dari fenomena ini, maka sudah ketemu teori. Berarti kalau memperlakukan pasien lansia, kita harus mencarikan obat misalnya atau tindakan untuk mencegah waktu pulih sadar yang memanjang. Nah, dari temuan tadi awalnya ditemukan dari data itu bahwa lansia waktu pulih sadar lebih memanjang dibandingkan dewasa. Nah, setelah dari data itu didapatkan seperti itu, maka lanjutnya adalah penelitian selanjutnya. Jadi data hasil itu dijadikan dasar untuk studi lanjutan. Nah, biasanya yang seperti ini yang bawa data A menyajikan ke data B itu tidak bisa bersamaan kejadiannya, harus ada beberapa tahapan. Tetapi ini yang seringkali kita dengar dengan istilah mixed method atau mix itu campuran ya, mixed method. Jadi metode campuran. Jadi metode hasil kuantitatif dilanjutkan kepada kualitatif. Nah, contohnya apa? Ya seperti tadi bahwa Anda ingin tahu kenapa lansia lebih memanjang waktu pulih sadarnya, dicari secara kualitatif apa yang terjadi pada operasi pada lansia ini, pada penata anestesinya, pada operatornya, pada pasien. Nah, kemudian dari data kuantitatif itu kemudian dilakukan wawancara. Ini yang kita sebut dengan mixed method, jenisnya sequential explanatory design. Ini sangat populer ya. Beberapa studi tentang nursing itu paling cocok itu sekarang menggunakan mixed method. Jadi tidak cuma data kuantitatif saja, tadi harus ada data kualitatif untuk menguatkan. Kenapa ini penting? Karena apa? Bahwa data yang sifatnya kuantitatif itu tidak bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Dia hanya misalnya lansia lebih banyak waktu pulih sadarnya memanjang. Ya sudah cukup sampai situ. Tapi tidak bisa menjawab bagaimana memanjangnya lansia yang waktu pulih sadarnya. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi saudara sekalian, kita perlu melakukan dua metode tadi, jadi metode campuran. Nah, walaupun dari beberapa ahli sosial ya, itu mengatakan bahwa itu penelitian banci mixed method itu karena tidak tegas ke kuantitatif dan tidak tegas ke kualitatif. Tetapi sekarang apapun istilahnya sekarang sudah itu menjadi populer dan di keperawatan yang paling penting. Nah, ini teori fungsional ya. Kemudian teori alur logika atau penalaran merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Jadi makanya Anda di dalam membuat proposal itu harus membuat
yang namanya kerangka teori, ya, kerangka konsep ya. Kerangka konsep itu harus dibangun. Kenapa? Kerangka konsep itu mempermudah orang itu nalar bahwa A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C, A berhubungan langsung dengan C, dan seterusnya. Alur seperti ini harus dibangun ketika Anda sebagai peneliti pemula. Kalau ini terbangun, saudara sekalian, maka orang akan lebih memahami bagaimana cara mikirnya saudara. Nah, misalnya gini, saudara ingin mengetahui bagaimana cara melakukan penyuntikan pada spinal anesthesia misalnya. Nah, melakukan tindakan intervensi pada pasien nggak cukup langsung melakukan tindakan toh. Pasti ada teori yang mendasari bagaimana fenomenanya sehingga bisa muncul dugaan bahwa teori-teori yang Anda bangun dari studi-studi sebelumnya itu berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan praduga atau hipotesis atau menimbulkan permasalahan penelitian yang Anda belum melakukan penelitian itu. Nah, kalau Pak lah saya bikinnya susah ya Pak lah. Justru saya selalu mengatakan begini, hampir saya mengatakan, kalau saudara nggak bisa membuat kerangka teori, kerangka konsep yang gambar itu, yang bagian itu, maka sudah pasti saya yakini bahwa kerangka teori Anda, tinjauan pustaka Anda pasti ada yang salah. Setidaknya Anda tidak bisa mencerna, di samping salah, bisa juga salah, bisa juga Anda tidak mampu mencerna esensi dari tinjauan pustaka itu menjadi satu teori. Tinjauan pustaka hakikatnya adalah kumpulan beberapa fenomena, beberapa beberapa fenomena dari studi sebelumnya, beberapa generasi dari penelitian sebelumnya yang sudah kerangkai gabung itu menjadi satu alur logika. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa itu sebagai satu alur logika. Oleh karena itu, nah inilah yang harus dituntut secara akademik oleh saudara. Ketika membangun satu kerangka teori, saudara harus mampu membuat keterkaitan antar variabel itu saling berhubungan. Nah, saling berhubungannya ini diharapkan akan menjadi penelitian ilmiah. Kerangka teori bukan alur penelitian, ya. Ini ya terlebih beda ya. Kalau alur penelitian itu ya cara penelitian, urutan penelitiannya gitu. Tapi kalau kerangka teori tidak, itu kerangka teori, kerangka teori atau kerangka konsep. Kerangka konsep aja lah, nanti tidak teori. Kerangka konsep itu adalah hubungan antar variabel yang dikait-kaitkan berkaitan dengan keyakinan saudara bahwa studi yang saudara akan lakukan itu, yang saudara akan lakukan itu saling berkaitan satu sama lain dari studi-studi sebelumnya. Dan itu dalam bentuk beberapa variabel yang jadi yang di kotak itu adalah variabel. Nah, seperti itu. Jadi makanya ada teori mengatakan bahwa teori itu alurologi atau penilaian yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang ditulis secara sistematis. Kemudian teori sebagai fungsi itu menjelaskan explanation ya, meramalkan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala. Ini jadi kalau teori itu apa ya? Ada explanation, ada memprediksikan, ada mengendalikan suatu gejala. Teori juga sebenarnya konsep, asumsi, dan generasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku yang dapat dari berbagai organisasi. Jadi ini adalah kumpulan beberapa generasi. Artinya bahwa teori itu pasti isinya adalah beberapa konsep, beberapa data, beberapa alur logika yang saling berkaitan sama lalu dari studi-studi sebelumnya. Kemudian ini juga Hoye dan Miskal itu mengatakan bahwa dia itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generasi yang logis yang berfungsi untuk mengungkapkan dan menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, ini beberapa teori. Di tingkat nanti ada mikro, meso, dan makro. Ini kalau di penelitian psikologis ya, psikologis itu biasanya kan penelitian memang dia sangat cermat antara
mikro, meso, dan makro itu ya. Jadi dia melihat skop kecil, skop menengah, skop besar. Itu saling berkaitan nggak untuk mengenal perilaku? Ya. Kemudian ini penjelasannya ya, meso, mikro, dan seterusnya. Jadi intinya, saya jelasin intinya aja, bahwa kalau mikro itu biasanya, saya kasih contoh saja ya supaya mudah memahami. Ini contoh yang lain, ini disertasi saya kasih contoh supaya karena saya paling paham betul konsepnya. Jadi anak korban bullying, anak sebagai korban bullying itu tidak sekedar dia menjadi korban tiba-tiba, tapi ada penyebabnya. Nah, salah satunya secara mikro itu tipikal anak tersebut, anak-anak yang susah untuk bergaul, anak-anak yang penakut, anak-anak yang aneh gitu karena perilakunya berbeda dari teman-temannya. Nah, itu adalah faktor mikronya dari dalam diri anak. Nah, yang berikutnya ini bisa terjadi jadi korban ketika mereka anak dengan potensi seperti ini bisa jadi korban, bisa juga tidak. Nah, bagaimana kalau dia jadi korban? Nah, lalu lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, itu yang menjadikan potensi anak ini menjadi korban. Nah, jadi saya sebut sebagai meso. Nah, makro itu sudah kebijakan politik, di mana kalau terjadi kasus seperti ini akan menjadi masalah serius dan menjadi perhatian secara nasional. Bahkan Menteri Pendidikan akan langsung turun tangan sampai pada Presiden. Saya mengikuti ceramahnya di Amerika tahun 2011. Itu Presiden Obama itu mengatakan, akhiri bullying dengan cara jangan menghentikan bullying dengan melakukan bullying berikutnya. Artinya jangan melakukan tindakan menghentikan bullying dengan membuli, membalas gitu. Membalas bullying akan terjadi fenomena berkepanjangan. Nah, ini secara makro, bahwa secara kebijakan politik, kebijakan pada level negara itu levelnya mikro. Nah, oleh karena itu, ketika kita membicarakan, Anda sebagai, kembali sekali kepada bagaimana saudara mengasumsikan teori dalam studi Anda nanti. Kan nggak mungkin saudara sampai lulus negara, yang dilakukan juga di kamar operasi, dan itu ruangannya khusus dan hanya ada di rumah sakit. Nah, Anda harus bisa berpikir gini, sekarang kalau misalnya secara mikro, berarti kan mikro itu ada pada diri si pasien kita, misalnya makronya itu adalah lingkungan rumah sakit, mesonya itu lingkungan rumah sakit, lingkungan perawatan, interaksi antara pasien dengan dokter atau penata. Nah, makronya itu adalah kebijakan rumah sakit. Seperti itu. Jadi ada saling keterkaitan. Anda mengambil porsi yang mana? Nah, apa sih manfaatnya teori dalam penelitian ini? Nah, sekarang sebelum saya membahas tentang teori dalam penelitian ini adalah, yang penting buat saudara adalah bahwa saudara harus paham dulu bagaimana memanfaatkan teori menjadi sumber. Jangan sampai saudara tahu jurnal, bisa mencari jurnal, tapi nggak bisa makainya. Ini ya di masa sekarang terjadi. Saya ngomong gini bukan saya mengarang ngada-ada ya. Beberapa mahasiswa yang saya temui, bahkan yang dari reguler juga, ketika ada jurnal, Pak, cara bacanya gimana? Saya awalnya tadinya dia belum tanya itu. Saya suruh nanya jurnal, saya suruh bikin metrik, kemudian saya tanya, apa yang kamu dapatkan dari mencari jurnal itu? Saya nggak tahu ya Pak, nggak ada yang penting Pak. Semuanya sepertinya biasa-biasa aja. Anda nyari topik tentang apa? Waktu itu dia cari tentang kasus kasus delirium pada pasien pos operasi. Itu dia tak suruh nyari. Nah, kamu bacanya gimana? Saya nggak tahu Pak cara membacanya. Ya, terus akhirnya saya jelaskan. Jadi saudara sekalian, ketika saudara mau mengambil satu jurnal itu, bacalah
hasil dan kesimpulan. Jurnal yang bagus itu kesimpulan dengan hasil itu akan nyambung. Yang paling mudah adalah melihat kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang ada itulah hasil dari studi yang terkini yang sudah dapatkan. Nah, pertanyaannya ada PR lagi. Setelah saudara dapat jurnal, setelah saya membaca kesimpulan, saudara harus membuat kalimat sendiri dengan bahasa sendiri sehingga saling berkaitan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat yang sekarang sudah buat, atau antara paragraf satu dengan paragraf itu harus berkesinambungan. Nah, ini makanya perlu kerja ekstra. Saya menyarankan bagi saudara, jangan anggap remeh ini, karena proses skripsi itu memanjang. Pakailah waktu sehari, ya, dalam 1 hari itu Anda nanti temu jurnal. Setelah itu dibaca, ya bacalah sebisanya. Lalu simpulkan, jurnal saya baca itu tadi tentang apa ya? Isinya apa? Kesimpulannya apa? Nah, itu aja. Kalau sudah bisa skimming secara cepat, berarti Anda sudah bisa menulis dengan baik. Jadi Anda dapat jurnal, Anda baca, ya baca semuanya. Yang bahasa Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu saudara simpulkan jurnal tadi bicara tentang apa, hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah bisa membaca itu, isinya kayak gini Pak, ini penelitian tentang ini, hasilnya seperti ini. Kemudian saudara harus menuliskan dari yang Anda baca itu menjadi kalimat sendiri. Misalnya tadi, ternyata waktu pulih sadar pada pasien lansia itu lebih memanjang dibandingkan waktu pulih sadar pada pasien dewasa. Anda mau jelasin gimana? Nah, itu juga perlu latihan untuk menulis itu. Makanya ini saya sampaikan sekarang, mulailah mencari jurnal, membaca, menyimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri, ya. Ya, insya Allah minggu depan akan saya saya sampaikan pembimbing proposal, pembimbing skripsinya, ya, supaya Anda sudah mulai kontak dengan pembimbingnya untuk bagaimana apa yang topik yang sesuai dan seterusnya. Nah, ini mau saya ingat ya, untuk membahas ini mau saya ingat. Jadi setelah saya umumkan, sekarang Anda mencari judul penelitian. Sudah mengajukan judul penelitian supaya nanti tidak duplikasi. Judulnya bukan judul yang penting. Anda carilah minimal 3 kata kunci. Kata kunci aja. Kata kunci itu adalah variabel. Ya. Sebutkan 3 kata kunci. Kemudian kata kuncinya A. Nah, kemudian Anda buka PubMed. Tulis dalam bahasa Inggris ya. Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3. Hubungan antara kata kunci 1 dengan kata 2 itu dihubungkan dengan N. Nah, N, misalnya sevofurlan, N, desofuran, N. Waktu pulih sadar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Waktu pulih sadar misalnya. Pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemudian diklik. Nanti muncul beberapa, banyak. Anda lebih spesifik lagi, ada lansia, and elderly. Nah, itu baru saudara bisa merumuskan judulnya apa. Anda boleh meniru judul dari jurnal orang lain, silahkan. Ya, saya tidak menuntut bahwa Anda harus mencari sesuatu yang baru, tapi paling tidak Anda bisa menunjukkan bahwa penelitian ini ada penelitian yang penting untuk diteliti. Ya, sekali lagi, Anda tidak harus mencari judul yang baru, sesuatu yang baru, tapi saudara harus bisa menunjukkan bahwa penelitian ini penting secara ilmiah, gitu ya. Nah, baik, kita lanjut untuk ini. Jadi teori itu penting karena apalagi teori kuantitatif ya. Teori ini harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara bahwa keterkaitan antara variabel A dengan variabel B atau perbedaan setelah dilakukan intervensi antara variabel A dengan variabel B itu bagaimana bedanya? Nah, seperti itu. Dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, setelah saudara
menyatakan beberapa dua variabel yang sudah teliti, saya mulai berpikir alat ukurnya pakai apa ini, ya, baru Anda bisa merumuskan instrumennya menggunakan apa. Sehingga landasan teori ini dalam perposan penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang dipakai. Jadi kalau judul-judul di kuantitatif itu udah pasti A berhubungan dengan B. Tapi kalau kualitatif ya belum tentu karena fenomena fenomena antara A dengan B. Nah, itu kan nggak jelas itu. Seperti apa fenomenanya. Ya. Jadi saya sarankan untuk kuantitatif dulu aja ya. Kalau mau kualitatif Anda harus belajar ekstra atau sama mixed method Pak, sesuai dengan semangat saya. Bapak mengatakan bahwa mixed method itu ada penelitian yang cocok untuk penataan anestesi. Silahkan, saya nggak larang. Tapi saya pesan saya yang satu, Anda harus belajar 2 kali lipat dibandingkan teman-temannya. Kemudian teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan konstruksi variabel yang akan diteliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif, ya tadi saya sudah bilang, untuk membahas hasil penelitian selanjutnya atau menduga dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Jadi teori ini, jadi saudara membangun teori, kembali lagi ya kesimpulan kita bahwa teori itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita bisa ukur, sesuatu yang bisa didapatkan dari langkah-langkah ilmiah. Jadi saudara jangan mengajukan judul yang susah untuk ditebak, misalnya hubungan nyeri abdomen terkait hubungan nyeri abdomen pasien yang mau operasi yang diduga terkena santet misalnya. Nah, itu buktikannya gimana secara ilmiah? Santet itu memang ada, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, jurnal-jurnal tentang santet juga nggak ada, setahu saya ya, atau saya nggak lihat. Seperti itu. Jadi saudara kalau sudah bilang tentang konsep, pasti saudara harus memikirkan tentang itu. Deskripsi teori ini organisasi sistematis yang tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Teori jadi yang saudara cari itu sebenarnya dalam satu tinjauan pustaka itu adalah saudara sedang mencari variabel yang memperkuat alur logika saudara sehingga terbangun suatu kerangka teori. Nah, kalau saudara nggak bisa menentukan variabel apa, maka akan membangun kerangka teorinya akan susah atau kerangka konsepnya akan susah. Ya, jadi Anda membangun kotak-kotak itu harus berdasarkan teori yang ada. Sehingga orang membaca bahwa dari teori yang Anda bangun ini sesuatu yang sangat ilmiah karena saling berkaitan. Nah, ada saya melihat beberapa fenomena dari para mahasiswa ketika membangun teori di tinjauan pustaka. Seringkali ini catatannya, ini saya sampaikan sekarang, jangan sampai nanti keliru lagi di penyusunan proposal atau di ujian proposal sampai ke skripsi. Kalau saudara menulis tinjauan teori, jangan menulis sebanyak-banyaknya teori cuma satu. Saya 2 paragraf ada tulis lengkap, detail, kemudian 2 paragraf nih, sebenarnya cuma satu. Ini keliru. Yang perlu saudara lakukan adalah menulis sumber itu secara ringkas, jelas, dan bisa dimaknai, tetapi sumbernya harus banyak. Misalnya, kan studi-studi sebelumnya kan sudah banyak tentang kecemasan. Sudah mengatakan bahwa teori tentang kecemasan itu adalah respons subjektif terhadap satu objek yang dideskripsikan oleh individu sebagai satu ancaman. Teorinya A. Nah, teori lain mengatakan bahwa ancaman dalam konteks ini berupa stresor yang menyangkut resiko terjadinya gangguan harga diri dan seterusnya. Nah, jadi jangan semua tulisan sumber itu saya berapa kali 3 paragraf sumber cuma satu. Nah, kenapa saya setelan ini?
sudah nulis banyak-banyak nanti karena di tinjauan pustaka itu kita perlu membaca. Tinjauan pustaka itu kita perlu melakukan pembahasan. Tinjauan pustaka tujuannya itu adalah untuk membahas membahas dari hasil temuan saudara. Nah, kalau semuanya sudah mesti banyak di bab 2-nya, nanti sudah membahas gimana kekurangan teori. Ya, ini perlu sedikit perhatikan. Nah, sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Jadi ingat ya, saya katakan tadi, ingat pesan saya ketika mencari nanti pulang, cari topik, cari kata kunci, Anda minat di bidang apa, cari di PubMed, ya di PubMed, tentukan apa, baru nanti siapkan judulnya dari situ. Anda boleh mencontoh, meniru itu nggak apa-apa, tapi yang berbahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia nggak boleh. Jadi yang berarti boleh niru seperti itu, ya. Kemudian tapi saudara harus mencari alasan yang kuat kenapa studi itu perlu dilakukan. Kemudian kemutakhiran. Jadi di zaman sekarang ini untuk mencari yang namanya untuk mencari yang namanya jurnal itu tidak susah, mudah, ya. Sudah mudah untuk mencari jurnal itu. Sampai tiduran aja pakai HP itu sudah keluar semua itu jurnal yang Anda inginkan. Yang sekarang dituntut Anda adalah Anda harus mampu menulis dengan bahasa sendiri. Dimulai dari mengidentifikasi jurnal yang sesuai, kemudian menyimpulkan jurnal tersebut, kemudian membahasakan dengan kalimat sendiri. Pak, ya saya susah untuk parafrase, Pak. Ya harus latihan dari sekarang, makanya besok tentukan topiknya. Tentukan topik Anda tentukan topik, setelah tentukan topik, kemudian minimal 3 kata kunci ya, buat 3 kata kunci. Nah, 3 kata kunci itu yang nanti bisa 4, bisa 5 silahkan. Semakin banyak kata kunci, maka jurnalnya semakin sempit. Tapi kalau sudah 3 kata kunci mungkin akan lebar. Kalau lebar baru nanti spesifik. Nah, baru saudara merumuskan judul saya apa. Jangan duduk di bawah pohon merenung ya. Nanti mau maghrib itu surup itu nongkrong depan rumah sambil mencari ide, itu enggak gitu. Itu bukan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiahnya adalah harus mencoba. Relevansi berkaitan dengan kecocokan variabel yang teliti dengan teori yang dikemukakan, kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca, kemudian berkenaan dengan dimensi waktu. Jadi jurnal yang dipakai minimal 5 tahun dari tahun sekarang ya. Jadi kalau ini 2022, 5 tahunnya berapa? 2000 berapa? 2017 ya? 2017, Pak. Oh, iya. 2017. Kalau di bawah di ini itu nggak boleh. Gitu. Pak, ya kalau ada buku Pak, lah buku nggak apa-apa lah kalau buku maksudnya 10 tahun kalau buku itu. Kalau itu nggak boleh. Jadi makin baru sumber yang digunakan maka akan semakin mutakhir teori yang didapatkan. Jadi ini salah satu contoh, salah satu job, saya pikir benar juga sih waktu saya kuliah kemarin itu, Prof. Hakimi namanya. Kalau saudara pengen ujian Anda nggak banyak bertanya pengujinya, pakai sumber-sumber terbaru. Nanti pengujinya nggak banyak cincong, nggak banyak tanya. Kenapa? Sumber Anda update semua. Nah, ini penting, pikir benar juga ya. Jadi mulai sekarang saudara harus mulai mencari yang update. Jadi kembali lagi tadi. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi Anda punya tugas mencari minat di bidang apa, tentang apa, itu namanya keywordnya. Ya, nanti dicari minimal 3 keyword dengan penghubung antara keyword satu dengan keyword itu dengan AND ya. Kemudian keyword dipakai bahasa Inggris, cari di PubMed. Nanti baru Anda bisa memilih apa. Nah, ini adalah langkah pendeskripsian teori tetapkan nama variabel yang teliti dan jumlah variabelnya. Cari sumber bacanya sebanyak-banyaknya dan relevan setiap variabel yang diteliti. Jadi begini saudara sekalian. Nah,
Makanya dalam penelusuran pustaka dari sumber itu, kita menggunakan kata kunci, ya. Jadi bukan judul. Kalau judul maka kemiripannya akan sedikit. Tapi kalau kata kunci kemiripannya akan banyak. Dan tentu saja sudah jangan percaya saja dengan kata kunci itu kemudian dapat yang Anda inginkan. Enggak. Dari itu Anda harus memilah-milah mana yang sesuai, mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian baru digabungkan. Seperti itu. Jadi maaf ya, ini pekerjaan ini harus bertahap ya. Jadi tidak ujuk-ujuk saudara bisa nggak? Anda harus berkali-kali melakukan itu baru bisa mencerna dengan baik. Pesan saya mulai minggu ini, coba cari jurnal, pilih topiknya apa, kemudian Anda mulai mendalami terus. Nah, syukur-syukur Anda yang pengen melanjutkan pendidikan dari misalnya dari ini kan D4 ke S2 dan seterusnya, Anda melihat di bidang apa itu aja diikuti terus. Jadi nggak pindah-pindah pengetahuannya. Dan biasanya kan lebih cepat. Jadi penelitian sudah pernah Anda lakukan, diperkuat lagi di pendidikan lanjutan yang membahas tentang itu, tapi topik yang berbeda, membahas tentang itu, tetapi subvariabelnya berbeda. Seterusnya sampai pendidikan ke S3 ada seperti itu, luar biasa. Anda akan memiliki pengetahuan sangat-sangat dalam tentang apa yang Anda tulis. Jadi skripsi ini sekali lagi adalah proses yang memanjang dan Anda sebagai peneliti pemula ini harus melewati tahapan itu. Jadi tidak instan ya. Kalau sudah instan maka ya selesai, habis itu ayo selesai, nggak ada bikin apalagi untuk penelitian dan seterusnya. Ya, kalau proses ini sudah hadapi dengan step by step dengan baik, insya Allah akan mudah untuk Jadi hakikatnya saudara itu melakukan penelitian itu tentunya Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Jadi penelusuran literasi itu sebenarnya adalah mencari variabel. Jadi kalau literasi ada mencari jurnal itu variabelnya apa toh? Gitu loh. Jangan dibaca semua, kalau baca semua bingung nanti saudara. Kalau bingung ya bingung Pak, capek susah Pak bikin skripsi. Ya karena apa yang Anda baca Anda tidak tahu apa yang Anda cari. Ingat ya, jadi mencari jurnal itu yang cari adalah kata kuncinya. Kata kunci itu bikin hasil seperti apa. Sorry, saya banyak bicara tentang jurnal ya. Saya bicara banyak tentang jurnal. Karena sekarang buku itu nggak tren ya. Buku itu hanya untuk teori aja. Misalnya, Miss Method adalah, penelitian saya kuantitatif adalah, itu boleh pakai sumber. Tapi sekarang tidak lagi tidak lagi sesuai dengan buku-buku itu, cari buku yang 10 tahun dari sekarang boleh maksimal ya. Tapi banyak malah jurnal. Kenapa? Kalau Anda pakai buku itu disusun, misalnya buku tahun 2022. Yang ditulis tahun dulu itu adalah hasil penelitian 10 tahun yang lalu. Nah, kalau sudah pakai jurnal, maka inilah yang terjadi yang saat ini. Dan itu lebih fresh pengetahuan dibandingkan buku. Bahkan di buku dikatakan seperti itu, dan studi terbaru tidak mengatakan seperti itu. Ada hal yang baru lagi. Makanya saya menyarankan untuk menggunakan jurnal. Berapa perbandingan jurnal sama buku? Ya 20 banding 80. 80 jurnal, 20 buku. Nah, gimana Pak cara mencarinya? Nah, gampang nyarinya sekarang itu ya, sampai tidur aja bisa. Nah, kalau buku, nah ini agak buku itu, nah di ilmu kesehatan, buku itu hanya dipakai sebagian kecil saja. Tapi kalau di ilmu-ilmu sosial, buku itu menjadi naratif
ungkapan naratif dari hasil buku itu harus dinarasikan dengan bahasa sendiri, bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Nah, itu tidak di kesehatan tidak seperti itu ya. Jadi lebih mudah lagi dibandingkan ini. Kemudian kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik adalah menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang teliti. Nah, kerangka berpikir ini saya pilih sebagai kerangka konsep ya. Jadi hakikatnya, di samping saudara tertarik pada penelitian itu, saudara melakukan kajian teori itu dalam rangka untuk membangun keterkaitan variabel itu sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Beberapa variabel menyebabkan hal itu terjadi. Ya, ini kerangka berpikir itu seperti itu, kerangka atau kita bilang sebagai kerangka konsep. Perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen ya. Jadi kalau kita membuat kerangka berpikir atau kerangka konsep itu, mana variabel dependen, mana variabel independen itu harus jelas. Jadi bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu diperjelas mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Nah, ini untuk variabel moderator atau variabel intervening memang untuk Anda, misalnya contohnya gini, tadi ya hubungan antara waktu pulih sadar pada lansia dibandingkan pada dewasa. Nah, kalau pada lansia, pada dewasa, variabel interveningnya apa? Variabel yang mempengaruhi, misalnya jenis penyakit, jenis operasinya, pengalaman operasi sebelumnya. Nah, variabel seperti itu harus dilihat kalau kita memang mau menggunakan variabel moderator intervening. Nah, lalu ukurnya gimana Pak? Ya harus diukur, itu harus dicari data kemudian diukur. Cara kontrolnya gitu. Tapi Pak kayaknya nggak ada pengaruh ya, saya nggak menggunakan sudah nggak masalah. Tapi pertanyaan menjadi gini, kalau di dalam apakah ada variabel lain mempengaruhi waktu pulih sadar? Ada karena ini. Nah, kalau saudara menyebutkan ada, berarti Anda harus mengukur apa yang disebutkan itu. Ya, jadi rata-rata hampir semuanya ada. Gitu. Nah, langkah untuk menentukan kerangka pikir yang pertama menetapkan variabel yang diteliti. Kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk menguji hipotesis akan ditakut terlebih dahulu variabel penelitiannya. Jadi yang saya minta kata kunci tadi itu adalah sebenarnya bagaimana Anda mencari variabel. Tapi kalau mencari variabel kan pengertiannya jadi berbeda. Tapi katakanlah yang dimasuk di jurnal itu namanya keyword ya, kata kunci bukan variabel. Sudah karena pengertiannya kan berbeda. Ya kalau variabel itu sudah ada intervensi dari pihak penyusunnya karena variabel itu hakikatnya adalah definisi dari variabel itu dalam penelitian itu, variabel itu adalah definisi peneliti itu sendiri terkait dengan tujuan penelitian. Tapi kalau kata kunci, semua kata kunci masuknya sama. Ini mudah. Dan perlu saya menggunakan kata kunci. Nah, menetapkan variabel tertentu. Kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk menguji hipotesis, maka harus terlibat dulu variabel penelitiannya. Mana variabel independennya, mana variabel dependennya, mana variabel interveningnya atau moderatornya. Berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menemukan teori yang akan dikemukakan. Kemudian membaca buku dan hasil penelitian, beberapa buku ya teks ensiklopedia kami setelah beberapa hasil penelitian bisa dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Memang ada beberapa tulisan ilmiah, skripsi, dan tesis yang tidak terpublikasi, tetapi saya sarankan untuk menggunakan jurnal ilmiah ya, karena jurnal ilmiah itu sudah diedit oleh pihak editornya di jurnal ilmiah tersebut. Tapi kalau skripsi, tesis, disertasi itu belum tidak valid ya. Karena gini, kenapa saya tidak anjurkan Anda mencari skripsi atau skrip bahkan sampai ke tesis disertasi? Sudah pernah dengar ya, ada mahasiswa yang sudah kepepet waktu mau ujian, kemudian terpaksa harus ujian sehingga tidak optimal sehingga diluluskan.
Nah, kalau Anda mencontoh skripsi yang seperti ini, kiamat. Ya, Pak, ini boleh itu karena dia diluluskan karena terpaksa, karena dia terlalu mepet waktunya dan dia dioyak-oyak untuk menulis itu. Itu sebagai dasar sumber skripsi saudara, hancur saudara. Ya, saya tidak membolehkan saudara untuk melihat skripsinya mahasiswa. Yang saudara sih adalah berupa publish dari jurnal ilmiah itu sendiri. Kemudian deskripsi teori dan hasil penelitian dari baca buku, menemukan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang uraian lingkup setiap variabel dan kedudukan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam konteks penelitian tersebut. Jadi, Anda harus melakukan ini. Kemudian sintesis kesimpulan, nah ini saya kasih contoh ya, bagaimana saudara menyimpulkan dari satu jurnal. Nanti saya tunjukkan barangnya, dan Anda harus berusaha untuk menyimpulkan seperti itu. Kerangka berpikir ini berupa kerangka asosiatif antar variabel, hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah gambaran dari variabel. Jadi yang dibunyi hipotesisnya itu adalah variabel. Nah, di sini tidak saya jelaskan bagaimana hipotesis ya. Bagaimana membangun hipotesis. Intinya begini. Di hipotesis itu adalah kesimpulan antara dua variabel yang diteliti. Nah, tidak setiap penelitian ini hipotesis ya. Tidak semua penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang eksploratif dan deskriptif seringkali tidak memerlukan hipotesis. Ya, atau ini kualitatif ya, tidak perlu menggunakan deskriptif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dijalankan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis ada dugaan sementara. Jadi saudara menduga bahwa ada hubungan A dengan B. Nah, untuk bisa membuktikan hubungan itu, maka saudara perlu melakukan pengambilan data. Jadi siapa yang menggunakan hipotesis, yaitu penelitian berupa kuantitatif, ya, entah itu observasional, entah itu cross sectional, observasional atau intervensi, ya, intervensi atau observasional itu wajib menggunakan hipotesis. Kalau eksploratif, deskriptif, itu tidak perlu hipotesis. Dan saudara wajib membuat hipotesis. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis selanjutnya. Hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, justru di kualitatif itu tidak disuruh membuat hipotesis, tapi justru malah menemukan hipotesis yang nanti dibuktikan secara kuantitatif. Hipotesis statistik ada jika penelitian menggunakan sampel, dan jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Jadi hipotesis yang akan diuji merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Jadi materi hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, dan lawannya hipotesis nol. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol diumumkan secara teori yang digunakan yang dilakukan kehandalannya. Jadi kalau sedang membuat hipotesis itu ada hipotesis nol, apa itu alternatif. Nah, lalu ya, bagaimana menentukan yang nol, bagaimana yang alternatif. Nol itu sudah pasti tidak ada tidak terdapat hubungan antara ini gitu. A dengan B. Tapi kalau itu alternatif, terdapat hubungan ini A dengan B dan seterusnya. Nah, cara merumuskan hipotesis nanti sudah bisa baca di literatur yang lain ya. Tapi intinya hipotesis itu dibangun untuk ini. Nah, kenapa hipotesis ini penting? Hipotesis ini penting karena alat penting mutlak dalam penelitian ilmiah. Kenapa? Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Jadi dugaan saudara ingin membuktikan fenomena, ingin membuktikan generalisasi di beberapa konsep penelitian sebelumnya, maka sudah melakukan itu. Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan betul dan salahnya. Hipotesis adalah alat yang
yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dunia sendiri. Jadi dari intervensi peneliti itu sendiri. Tanpa hipotesis tidak pernah ada ilmu pengetahuan dalam arti yang sesungguhnya. Jadi gini, kenapa perlu hipotesis? Kan sudah perlu menduga. Oh, misalnya apa sih hubungan antara disulfuran dengan sevofluran pada waktu pulih sadar pada pasien lansia itu? Dugaan saya pasti lansia akan memanjang baik oleh disulfuran maupun sevofluran karena ada mekanisme. Saudara bisa menduga itu. Nah, kalau saudara nggak bisa menduga, maka yang nggak bisa dapat apa-apa dari penelitian saudara itu. Maka saudara tidak bisa menyimpulkan kalau nggak ada hipotesis. Jadi wajib Anda membuat hipotesis. Ini ya, ini contohnya ada hubungan antara kejadian hipotesis dan namanya operasi. Nanti saya tunjukkan, jadi ada hipotesis hubungan. Kalau hubungan itu antara A dengan B. Kemudian kalau pengaruh, ada pengaruh gitu ya, intervensi A terhadap B. Nah itu nanti saya ini. Nah ini sepertinya, nah ini contoh ya, hubungan antara kejadian hipotesis dan namanya operasi, ada pengaruh pemberian obat bis A terhadap waktu pulih sadar. Ya, ini terhadap dan itu menjadi kata kunci. Jadi tidak ada hubungan terhadap itu nggak ada. Hubungan itu adalah dan. Kalau pengaruh ya terhadap. Kemudian perbedaan hipotesis penelitian dan statistik. Hipotesis penelitian adalah penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis ini ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Artinya gini sebenarnya. Ini hampir mirip ya penelitian hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis statistik sebagai hipotesis berjalan. A berhubungan dengan B setelah berjalan ternyata kok bisa kebalik ya. A tidak berhubungan dengan B misalnya. Setelah dia uji statistik. Yang bentuk hipotesis jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, jawaban sementara terhadap masalah komparatif variabel sama, jawaban sementara terhadap variabel asosiatif hubungan antara dua variabel. Jadi ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Ya. Kalau hipotesis yang baik adalah merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri dibanding keadaan variabel pada berbagai sampel yang merupakan dugaan untuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau sudah membuat hipotesis itu yang dia pastikan bahwa dia tidak ada hubungan. Tapi kalau adanya ada hubungan berarti itu adalah hipotesis alternatif. Dinyatakan dalam kalimat jelas bahwa tidak berbelit-belit, jadi menghubungkan A dengan B, ada hubungan atau tidak, ada pengaruh atau tidak gitu. Kalau pengaruh terhadap, kalau hubungan dengan. Pengujian hipotesis statistik pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis salah. Jadi dalam penelitian itu tidak ada salah atau benar. Bahkan penelitian yang tidak ada hubungannya, yang sudah tadinya mengatakan ada hubungan, ternyata tidak ada hubungan, nggak masalah. Bukan sesuatu yang salah. Dan kenyataan seperti itu. Lalu Anda harus menyiapkan alasan-alasan kenapa hipotesis ditolak. Jadi cari studi-studi yang bertolak belakang dengan penelitian yang sudah duga sebagai ini. Ada arah pengujian hipotesis, ada satu arah dan uji dua arah. Satu arah pengajuan H0 dan H1 atau alternatif dalam uji satu arah adalah sebagai pertama menggunakan tanda sama dengan, bersama menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kemudian nilai A tidak dibagi dua karena seluruhnya alfa, diletakkan dengan salah satu sisi selang. Ini contoh penulisannya.
Nah, ini jadi wilayah inilah yang jadi bahan penelitian. Nah, yang biasanya paling sering ada di posisi dua arah. Ya, ini sama cara penulisannya, ya, ini sama, tapi dibagi dua. Jadi ada dua sisi wilayah terasir ini. Kalau dia cuma satu sisi kiri atau satu sisi kanan, tapi ini dua-duanya. Oke, sampai di sini kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada mau bertanya, silakan kita diskusikan. Saya cenderung mencampur kudukan dengan proposal karena ini yang penting buat saudara adalah selain memahami teori, tapi juga implikasinya seperti apa. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan-jangan Anda tidur, nggak ada suaranya. Bingung, Pak. Enggak, Pak. Yang mau ditanya bingung, Pak. Masih bingung, Pak. Ayo kita diskusi. Hampir tertidur, Pak. Aduh. Apa ini yang banyak. Awal dari tahu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin proses pembuatannya nanti mungkin yang banyak tanya, Pak. Sekarang Ya, mungkin... Pak. Itu dia, Pak. Iya. Jadi, oke. Ini konsepnya ya seperti itu. Beberapa saya kaitkan dengan proposal. Mohon maaf ya. Memang saya mau mengaitkan dengan proposal supaya Anda bisa lebih nyantel ketika membuat proposal itu seperti apa. Nah, saya sudah dapat data Anda itu nanti saya sudah minta data Anda. Insya Allah minggu depan sudah saya umumkan. Saya usahakan untuk diumumkan pembimbingnya siapa. Nanti silakan Anda menghubungi pembimbing saudara ya. Langsung memperkenalkan diri. Ada siapa, mohon bimbingannya untuk tapi ada baiknya Anda membuat ini dulu ya, judulnya dulu ya, supaya nanti tidak saya bisa menyaring minimal bikin 3 ya. Bikin 3 nanti saya coba tentukan judul Anda ini seterusnya. Setelah saya tentukan, konsultasikan dengan pembimbingnya. Kalau pembimbingnya menghendaki kok yang gimana kalau yang enggak seperti ini ya, misalnya. Anda nanti diminta untuk tanyakan judul yang kedua, ketiga. Nanti mungkin Anda milih yang kedua, ketiga ini bisa juga judulnya itu nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu hanya saya minta Anda mengajukan judul itu dalam rangka untuk mencegah duplikasi, itu aja. Tapi nanti kewenangan untuk judulnya yang sebaiknya seperti apa, nanti akan pembimbingnya yang akan mengarahkan baiknya seperti apa. Tapi kalau memang baiknya, oh ini sudah banyak penelitian seperti ini misalnya, ya, ini sudah banyak. Lalu Anda ajukan penelitian kedua, ketiga. Nah, kalau ketiga juga ditolak juga, Anda harus mendiskusikan dengan pembimbing. Nah, kalau saudara cara mengajukannya seperti yang saya ajarkan tadi, melalui PubMed dengan model tadi, kata kunci tadi, maka insya Allah pembimbing Anda akan langsung setuju karena saudara mengajukan dengan dasar seperti itu. Nah, makanya sekarang saya minta untuk mencari dulu, menentukan minimal 3 kata kunci atau 4 kata kunci ya. Itu nanti sudah searching di jurnalnya dapat, sudah baca judulnya aja, nggak usah baca semua. Kira-kira masalah seperti apa yang sesuai dengan saya. Kemudian setelah itu dirumuskan menjadi judul. Nah, setelah itu nanti mencari yang lebih detail lagi. Seperti itu. Pak, tapi di Google Scholar juga banyak. Saya nggak ajukan Google Scholar. Saya tidak minta Anda untuk mencari di Sinta. Saya minta Anda mencari di PubMed. Karena itu yang sudah terbukti kredibilitasnya. Karena jurnal-jurnal yang disampaikan di PubMed itu walaupun di Sinta juga sama. Jadi Anda saya untuk bisa melihat di PubMed dulu karena ini database yang ininya banyak ya. Apa namanya itu jumlahnya banyak sekali di sana. Atau
Nah, karena gini. Kalau ada Pak, lah saya nggak iso bahasa Inggris ya Pak, gimana? Ya saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kan sekarang ada Google Translate toh, untuk membantu memahamkan saja. Atau kalau sudah mau pakai Sinta, sarannya harus Sinta 2. Ya. Minimal Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2. Jadi nanti kalau acak di Sinta 1 Sinta 2. Kalau Sinta 3 sampai 5 itu saya nggak kredibel. Kalau Sinta 1, 1, 2 itu pasti bahwa satu jurnal masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2 itu pasti lewat beberapa review berkali-kali sehingga bisa menjadi sempurna. Nah, kenapa di database itu di PubMed saya nggak salahkan? Karena sudah pasti mereka pasti sudah seperti itu gitu. Oke, gitu. Silakan kalian mau tanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Lili Suryani, Pak, dari Batam. Pak, yang Bapak bilang tadi kan buat kata kuncinya untuk penelusuran penelitian. Caranya itu gimana ya, Pak? Untuk melihat, mencari kata kunci itu, Pak. Contohnya gimana, Pak? Saya nggak paham nih. Nah, sebentar dulu ya. Ini saya, Anda lihat di layar apa ini? Ini ya Pak Med ya? Masih yang PPT, Pak. Yang PPT tadi, PPT, Pak. Pak. PowerPoint yang PPT. Bapak tadi siapkan. Sebentar. Saya ganti ini, Pak. Kalian nampak apa, Pak? Pak Med? Iya, Iya, Pak. Pak. PubMed. Contoh ya, kata kuncinya apa? Ada ini saya kasih contoh aja ya. Ini sekedar contoh. Misalnya gini. Sebentar. Ancetas. Betul, Pak. Ansetas ya, ansetas. Oke. Cietas. Saya udah cari kering nggak ketemu, Pak. Ansetas. Oh, ini banyak nih. Tentang ini ada 98.483. N ya. N apa? Depression. Ini yang bebas dulu aja ya. Sebentar dulu. Ini aja. Anxiety, reoperasi misalnya. Reoperatif. N. Ada berapa ini? Ada 1.800. 1.300 nih ya. Ini. Sorry, ini N-nya harus hurufnya besar ini. Nah. N. Elderly. Ada ya. Lansia ya. Ya. Nah, kita cari. Ada 700 sekian. N-nya itu harus besar ya, Pak. Ya. N-nya itu harus huruf besar gitu, kapital ya. Salahnya gini, bisa tadi kecil mau tapi ya harus besar. Nah ini kita lihat di bawah 5 tahun terakhir ya. Ini bisa di 10 tahun, tapi saya pakai 5 tahun terakhir. Ya. Nah, terus ini ada berapa nih? 791. Nah, Anda sekarang lihat, ini semua kan buku masuk, dokumen masuk. Saudara ingin yang mana? Misalnya yang clinical trial, ya, atau katakan RCT aja misalnya, yang paling bagus. Nah, ada 144. Sudah ini aja ambil, pilih. Ya, Anda caranya buka tuh gini sebentar. Ya udah ini, buka aja satu gitu loh. Ini pada anak ya. Nah ini, baca. Efek favorit musik pada nyeri. Ini kata kuncinya adalah NCT. Dan seterusnya. Lepas saya judulnya nggak harus baru. Baca ini, cocok sesuai dengan ini, pakai itu. Sekarang contoh ya. Misalnya gini. Mana tadi? Nah, ini misalnya ya.
psychological preparation persiapan psikologis menurunkan preoperatif anxieties pada anak, randomized control dan double blind. Kita lihat. Nah. Oh. Nah, kita lihat ini objektif, metode, hasil dan ini. Wah, ini cocok nih, saya bisa pakai ini. Nah, misalnya, udah pakai dia, ikuti langkah-langkahnya. Nah, anak cuma digeser sedikit, oh anaknya sekian jadi sekian, anaknya seterusnya. Boleh. Nah, kalau pertanyaan menjadi gini, nanti sumbernya gimana Pak yang lain? Nah, ini kan sumber semua ini. Ah, ini. Nih, artikel sumbernya itu ini artikel lain yang mirip ya, yang mirip di tahun yang terbarukan dari penelitian tentang ini. Nah, kemudian kita pengen tahu misalnya, Pak saya pengen tahu jurnalnya. Misalnya apa? Nah ini jurnal barunya. Kita lihat PDF-nya ya. Jadi download PDF di sini ya. Oke. Nah ini buku anunya. Anda bisa lihat di sini, baca sendiri. Ini jurnalnya banyak lengkap, tinggal ini yang itu tadi bahasa bahasa Latin. Nah ini Anda baca ini, Pak saya pengen ini ya, sudah kamu baca aja. Saudara baca aja. Nanti langkahnya apa toh? Pertama iki catat di kolebok kening proposal. Oke. Nah, kalau ini di-download ini, kalau unduh ini ya, gambar ini gambar unduh. Itu ya. Nah, yang jadi soal adalah gini, Pak. Bapak nggak bisa mendownload ini karena berbayar. Ini ya, misalnya ini. Ah, ini buka bisa nggak ini? Mau nggak di klik? Kita lihat ya. Nah, suruh bayar sekian euro. Punya duit nggak? Waduh. Biasanya saya kalau ini nggak kehilangan akal sih. Jadi gini, orang Rusia itu, ilmuwan Rusia itu mengatakan gini, ilmu itu kalau sebenarnya harusnya mudah diakses, bukan ilmu disembunyikan. Kita pakai ilmunya hacker. Udah banyak. Peras itu. Oh, Kak Pera ada Pak? Nah, tadi nggak bisa dibuka mantel nih Pak. Ini ya. Kita ambil doi-nya, ya. Ini doi. Ya. Doi, ini doi. Cari doi. Nah, terus kita buka di situs ini, sebentar. Nanti situs ini saya kopikan ke ke chatroom ya. Nanti disalin ya. Ya, iya Pak. Ini chatnya. Kita lihat sini. Kalau kadang bisa, kadang enggak, tapi lebih banyak bisanya. Dan tidak itu sama dia belum didaftar. Nah, kalau seperti ini berarti dia belum masuk ke situsnya dia. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Ambil judulnya. Gimana tadi? Tadi mana ya? Oh ini. Kalau dia nggak mau judulnya. Nah, keluar ini. Ya. Bapak Ibu sekarang tinggal nge-download ini. Nah, udah keluar. Ya, ini di lonjakan panah ke bawah ini. Kalau nggak bisa dibuka, kalau bisa juga ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Cara mencarinya? Anda harus ngadap laptop sama harus ngadap komputer. Kalau di samping pelayanan ya nggak iso.
Ayo. Kuliah. Selanjutnya Pak, setelah kita dapat ini Pak, gimana lagi Pak? Nah, gini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau unduh ini kan lama banyak toh. Sebenarnya ada cara. Misalnya kita klik sini ya, yang kita sesuai. Oh ini sesuai judulnya. Oh ini sesuai. Oh ini sesuai gitu. Jadi judul yang kita filter tadi tidak semuanya sesuai. Nah, kemudian di save atau send to, save aja ya. Save-nya pakai yang model RIS. Nah ini pakai sebentar, ini kok nggak ada ya. Ini simbol abstraknya aja misalnya. Bapak Ibu hanya diambil yang tadi centangin aja. Nah baru nanti setelah disimpan baru nanti habis disimpan tadi baru nanti dibuka. Nah ini udah kesimpan ya. Nah letaknya kayak gini. Aduh, mana tadi? Nah seperti ini. Jadi Anda ngambil ini nanti makanya kalau di reguler Pak, saya minta mahasiswa untuk bikin metrik sebelum mengajukan judul. Nah, jadi ini kelihatan kebaca nggak kebaca ya? Baca Pak. Halo? Kecil Pak, kecil. Kecil lah ya. Ini isinya judul, kemudian author, objektif, dan seterusnya. Ini abstraknya aja. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai komputer sendiri pasti kebuka. Ya, pasti kebuka aja seperti itu. Jadi gini Pak Bos, strateginya gini. Jadi Anda tidak harus agar setiap judul di-download judul nggak gitu ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Pilih dulu yang mana yang sesuai. Setelah itu nanti disimpan, ya disimpan di sini save ini dalam bentuk apa. Kalau setelah itu dibuka. Nah Bapak Ibu sekalian bikin metrik, ya seperti nomor, nama, judul, terus hasil, ya metode, hasil, kesimpulan gitu. Nah itu disusun dulu, jadi dipilah dulu. Nah, setelah dipilah cocok, nah itu baru nanti disintesis menjadi paragraf. Seperti itu. Kalau ini memang harus ngadep komputer Pak, mohon maaf ya. Ini kalau seperti ini Anda harus menyempatkan betul ngadep komputer, harus membuka. Nah, saya hari ini nggak apa-apa, ini hari ini memperkenalkan Anda untuk supaya tidak sulit mencari jurnal gitu loh. Nah, bagaimana dengan Sinta? Nah, Sinta itu kita lihat ya, Sinta itu yang jurnal bahasa Indonesia ya. Sinta saya belum pernah mencari Sinta. Sinta itu, nah ini misalnya, tapi kecemasan apa? Jadi kecemasan sama apa? Anak, Operatif. lansia, Operatif. sama? Preoperatif. Preoperatif ya. Nah, saya itu malah belum pernah nyari di sini. Oh, harus login saya dulu. Saya belum punya akunnya. Oh, ternyata nggak ada. Oke. Nanti kalau ini saya apa namanya? Kalau Boleh kok. saya kembali dulu, saya kasih satu dulu aja ya, pakai PubMed ya.
Kenapa Anda harus memilih? Nah ini kan elderly toh, elderly ya, lansia. Tapi di sini malah muncul anak, children, preoperatif anxiety, ya, gitu toh. Maka harus dipilih yang sesuai dengan yang di kata kunci yang kita bangun. Gitu, oke? Pak, habis di Tesnya. save gimana ya Pak ya? Habis Ya. di save. Gimana Pak? Setelah di save tadi, Nah, setelah setelah di kita save, pilih di save, Anda pilih ini, pilih yang mau abstrak atau CSV. Next. Nah, sebenarnya ada namanya format RIS atau CSV. Nah, karena saya nggak kenalkan ini, karena Anda nanti akan harus punya aplikasi yang namanya Mendeley atau EndNote. Nanti dibuka di Mendeley akan keluar ya seperti tadi. Ada objektif, ada judul, ada pengarang, ada objektif, ada methods, ada result, ada conclusion gitu. Tapi saya ambil yang ini aja, yang abstrak lebih gampang, walaupun dia nanti formatnya menggunakan format menggunakan format apa itu namanya? Menggunakan format pakai note ya. Pakai note ya, Pak ya. Apa namanya? Pak. Pakai format note ya. Iya. Jadi formatnya tidak ini, tapi masih bisa di-copy kok, nggak masalah. Ya. Ada lagi? Silakan dipikirkan dulu sebelum lanjut. Saya ambil minum dulu ya. Puning kepala. Apakah Anda merasa pusing? Luar biasa, jungkir balik. Kata kunci, Yes. Pak. Kata kunci pusing, pening. 7 keliling. Ngopi udah habis. Belum. Belum. Saya udah habis kopi, masih tetap penting. Allahu Akbar. Megang komputer aja jarang-jarang ya kan? Megang apa yang sering? Ya, kalau kita udah mau sekolah, suka tidak suka harus familiar dengan komputer. Ya. Ya, Karena Pak. tujuan kita sekolah itu adalah kita lebih mahir menggunakan komputer. Walaupun ya mohon maaf ya ketika pakai sebelah jari atau Anda mencari hurufnya aja kesulitan, nggak masalah, nanti juga akan dengan sendirinya akan terbiasa. Saya juga dulu gitu kok. Masa saya kuliah tidak ada komputer. Ketika awal kuliah itu, ada komputer tapi programnya masih WS, Otus gitu. Saya kerja baru ada Windows. Dan itu juga butuh waktu lama untuk paham itu. Nggak masalah, bukan sesuatu yang susah. Artinya yang penting dalam hati kecil Anda itu harus, saya mau belajar gitu. Jangan saya belajarnya jadi syarat jasa. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, kita bertarget minggu depan judul harus masuk. Ya, judul harus masuk. Nanti ketika ada judul yang sama, yang saya tanya, kalau ada judul yang sama, maka saya akan refer dan minta ya. Nah, maka dengan 3 judul itu nanti saya menyampaikan kepada para dosennya, dosen pembimbingnya dengan 3 judul saudara itu. Ya, 3 judul itu nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke ya. Saya tentukan judulnya dulu, terus saya sampaikan. Tapi saya harus punya backupan 3 judul itu. Gitu. Jadi tugasnya besok dikoordinator ketua kelas mengajukan judul minimal 3 dari hasil penelusuran seperti ini.
Sementara saya akan mengumumkan minggu depan saya umumkan siapa pembimbingnya. Saya akan memasukkan judul itu. Saya usahakan tolong masuk di hari Kamis ya. Saya nanti bisa merefer yang terkini dari judul itu adalah ini. Caranya mudah ya, dari cara mencari kata kunci kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Saya buat Anda penasaran di minggu kedua ini supaya Anda bisa sadar diri bahwa inilah awal dari sekolah sesungguhnya. Ya, karena banyak mahasiswa yang nggak selesai sekolah itu gara-gara nggak bisa menyelesaikan tugas akhir. Jangan sampai Anda bagian dari persentase orang seperti ini. Oke. Tujuan saya tidak nakut-nakuti, saya hanya ingin Anda menjadi seorang ilmuwan. Artinya gini, nah bagaimana ilmu anestesi akan berkembang kalau nggak ada basic risetnya? Karena satu profesi kalau nggak ada risetnya, dia akan tergilas oleh zaman. Nah, Anda adalah bagian dari anggota profesi itu. Yang saya berharap Anda adalah istilahnya sebagai motor, karena Anda berpendidikan yang paling tinggi di anestesi itu untuk bisa mendasari beberapa penelitian dari kalangan saudara. Itu ya. Ya kalau nggak familiar ya mohon maaf, ini Anda harus familiar dong. Kalau biasanya nggak pernah yang biasa dialus-elus satu adalah obat-obatan anestesi, sekarang Anda harus mengelus-elus komputer. Perlu beli baru komputer ya, demi untuk niatan sekolah menjadi yang baik. Kebahagiaan orang sekolah itu adalah kalau bisa mewujudkan tulisan. Mungkin Anda sekarang berpikir bahwa wah susah Pak, saya nggak pernah ini, susah ini. Coba saudara paksa. Setelah saudara lulus, saudara baca tulisan Anda. Kok saya bisa menulis dengan tulisan seperti ini? Oke. Jadi kita itu kadang-kadang tidak menyadari potensi kita. Karena kita selalu dibayang oleh image yang negatif. Ya, kita nggak tahu bahwa kita itu punya potensi untuk menulis. Nah, kenapa ilmu kedokteran itu berkembang begitu pesat? Karena mereka selalu belajar. Lulusannya selalu ingin penelitian terus. Walaupun dia sudah lulus jadi mahasiswa, tetap berusaha untuk melakukan penelitian terus. Berkembang terus. Nah ini saya harap Anda juga tumbuh berkembang di sini. Ya. Jangan sekedar lulus. Kalau lulus gampang Pak, mesti lulus kok sampai nih. Tapi bagaimana memanfaatkan waktu belajar ini sebaik-baiknya, bahwa Anda juga bisa berkembang dibanding yang reguler misalnya. Oke, reguler karena mereka hanya belajar aja lebih pintar dibandingkan Anda. Oke, nggak masalah itu, bukan soal. Tapi yang penting adalah keinginan untuk meneliti yang penting. Ya, jadi kalau sudah bisa melakukan penelitian deskripsi ini, maka sudah bisa mengikuti penelitian berikutnya yang sudah harus kelola sendiri. Makanya Bapak sekalian, ketika mencari topik itu, topik-topik yang sering Bapak Ibu temukan di rumah sakit, yang Bapak sering kali temui ketika menjalani operasi. Dari sekian banyak, misalnya yang paling sering Anda lakukan yang mana? Itu jadikan bahan subjeknya. Ya, saya nggak berharap Anda saking susahnya sehingga mengada-ada intervensi, padahal itu tidak pernah Anda lakukan sebelumnya, misalnya menjadi yang seperti itu. Maka Anda akan mengalami kelelahan, waktu Anda pendek ya. Setahun itu cukup, sekolah 1 tahun itu sangat cepat. Hadapi yang di lingkungan Anda. Tapi tidak juga seperti ini ya. Ini saya ada yang lucu dan ini tidak boleh terjadi pada Anda. Bapak kan mengatakan gini bahwa penelitian itu harus yang sesuai yang kita hadapi Pak, dan ada di tempat saya. Nah, saya itu yakin dengan penelitian ini Pak. Saya yakin dengan ERAS Pak misalnya. Saya sampai minta penjelasan ERAS itu apa dan seterusnya. Ini baru Pak, belum pernah dilakukan di rumah sakit saya Pak. Nah, baru tidak pernah dilakukan di rumah sakit itu bukan berarti baru ilmunya toh. Saya sudah melakukan itu. Tapi sekarang
Walaupun Anda belum dilakukan itu bukan sesuatu yang baru. Baru itu bagi rumah sakit itu, tapi juga baru untuk rumah sakit lain. Penelitian nggak seperti itu. Jadi memang kalau baru itu semua rumah sakit belum pernah melakukan itu baru-baru. Tapi kalau rumah sakit baru belum melakukan itu, ini bukan berarti itu sesuatu yang baru. Ya, saya saya belajar dari kakak tingkat Anda atau yang sekarang sedang menyelesaikan tugas akhirnya itu. Ya, karena jangan pernah menganggap remeh penelitian ya. Saya ilustrasikan gini, Pak Bu. Coba kumpulkan jurnalnya dulu ya. Setelah kumpul dapatlah 50. Kok banyak banget. Dapatlah 10. 10 jangan khawatir Pak, di setiap jurnal 10 itu di daftar pustakanya itu pasti beranak pinak itu sumbernya. Bapak bisa lacak itu. Kalau misalnya satu jurnal itu ada 10 daftar pustaka ya. Kemudian setiap daftar pustaka dari satu jurnal itu ada 10. Nah, 10 kali 10 udah berapa? Udah 100. Dan itu nggak mungkin saya pakai semua. Banyak kan? Jadi makanya saya bilang buku itu kita tinggalkan dulu. Buku itu hanya untuk teori yang sifatnya ini aja. Tapi lebih banyak ke jurnal. Nah, setelah saudara mendapatkan jurnal itu, cobalah berpikir gimana saya cobalah. Kalau satu hari sudah membuat satu paragraf, sekolah ini katakan 350 hari lah, atau 300 hari lah, sampai ada selesai. Kalau satu hari satu paragraf, atau bahkan bisa 2 paragraf, sudah bayangkan sampai 300 hari itu jadi berapa? 300 paragraf. Ada nggak tulisan 300 paragraf itu? Ya kalau disertasi mungkin, tapi kalau Anda kan nggak mungkin seperti itu. Artinya apa? Anda harus mencoba sedikit demi sedikit dari sekarang. Dari mulai detik ini, itu langkah-langkah perintahnya. Supaya saudara bisa mulai cepat, mulai fokus sekarang. Kalau teori, kalau praktek Anda sudah tiap hari mengerjakan. Tapi kalau ini baru mesti. Ya, mulai dari sekarang mulai serius. Belajar sesuatu yang baru itu pasti susah. Ingat sudah dulu belajar nyetir mobil atau naik motor. Belajarnya susah toh. Begitu sudah selesai, oh sudah. Naik motornya nyetir mobil aja sambil ngapain aja bisa. Nah, kalau dan ini saya harus menekankan pada saudara cara yang benar di dalam menulis tulisan ilmiah ini. Nah, kalau saudara caranya sudah ibarat orang belajar naik mobil, keamanan safety drivingnya tidak dipakai, maka begitu mahir lebih parah lagi. Tapi kalau sudah awal step by stepnya diikuti dengan baik, semuanya ditaati dengan baik, maka ketika proses mahir Anda sudah pasti otomatis. Saya menggunakan sapu pengaman pasti otomatis. Untuk duduk di setir mobil, sapu pengaman dipakai dulu. Nah, demikian itulah saudara mau melakukan penelitian ini. Sejak awal sudah mulai dikontak. Sejak awal harus dilatih. Saya harus mengikuti tahap-tahap ilmiah seperti ini. Ya, susah, nah. Orang sekolah itu mesti susah, nggak ada orang sekolah itu tidak susah. Kecuali kalau downgrade ya, sekolahnya itu jadi di bawah itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan PR-nya dipersiapkan. Karena ini adalah contoh krusial dari ini. Nah, kata kunci itu sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mencari literasi. Nanti pertanyaan penelitian ya, kalau mudahnya gini aja Pak, kalau judul. Itu jurnal itu kata kunci dapat 10, kata kunci dapat jurnal 10. Tiru aja judul situ yang paling cocok yang mana. Tapi nanti tinggal berikan alasan mana yang penting untuk bisa dikerjakan. Oke, saya rasa itu ya. Silakan barangkali nanti ada dosen lain yang akan masuk. Kuliah sama Pak. Orang-orangnya nih. Ada lagi ya. Cukup ya? Iya Pak. Oke. Mohon izin Pak. Iya. Oke. Kalau nggak ada Iya Pak. pertanyaan, Iya mau bertanya Pak. silakan. Untuk tugas ini Pak, dari literatur itu harus bahasa Inggris ya Pak? Saya mewajibkan bahasa Inggris, Mas.
Oh iya baik Pak. Karena sudah pasti sumbernya itu lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan karena yang terpublish itu semua sudah melalui review dari tiga editor. Ya, itu sangat Iya, wajib baik, kalau Pak. yang terpublish di PubMed itu. Tapi kalau yang Iya, Pak. kita saya agak ragu karena biasanya sama reviewernya itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, itu alasannya. Bukan saya suka bahasa Inggris nggak gitu Pak, bukan itu. Ya, kalau mau pakai ini ya Sinta, tapi Sinta 3. Sinta 2, 1 dan 2. Bawah itu nggak boleh. Ya saya daripada Anda nanti bingung nyari Sinta, mending PubMed sudah jelas. Ya. Jadi silakan baik, Pak. malam ini weekendnya dikurangi, buka jurnal, cari itu punya, tentukan judulnya. 3 judul. Ya. Nanti 3 judul ya Pak, satu orang? Satu orang 3 judul. Baik Pak. Nanti sekalian nanti saya sebarkan ke pembimbingnya dengan judulnya sekalian. Gitu ya. Baik, terima Iya, kasih. Pak. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Saya Abdul Halik Kalian Pak dari Papua. Pak, mohon izin kemarin Bapak sampaikan masalah materi kemarin mau diambil di PP Link. Cuma kita cari di PP Link kemarin nggak ketemu Pak. Ya, saya harusnya di mana ya? Oh, nggak ketemu ya? Ya udah nanti saya kirim ke PJ-nya. PJ-nya tolong WA saya biar soalnya ke scroll ke bawah nggak ya? Saya minggu kemarin PJ-nya Pak, minggu kemarin. Ya Pak, nanti saya yang WA Bapak Pak, Ronald Pak. Oh ya. WA, siapa yang mau saya kirimi silakan. WA saya, Pak, mohon materi nanti saya kirim langsung. Siap Pak. Oh, nanti saya hubungin Bapak ya Pak. Ya. Oke, saya gitu ya. Ya, makasih banyak Pak. Makasih Pak. Ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Yang penting tugasnya dikerjakan. Insya Allah. Mohon izin lagi Pak. Mohon izin satu pertanyaan mungkin Pak. Ya. Apakah ini 3 judul itu kita bisa ambil dari kasus-kasus yang ada di rumah sakit kita masing-masing Pak? Ya gini, kan ada cari 3 kata kunci, dapatlah jurnalnya. Kok di situ kok sesuai dengan yang di rumah sakit Anda, ya pakailah itu. Judulnya pakai bukan judul dari jurnal itu, tapi judul dari lakukan. Ya. Makasih banyak. Jadi menyesuaikan yang ada di tempat saudara. Saya nggak minta aneh-aneh, ambillah judul yang sering Anda hadapi di tempat Anda bekerja. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Ada lagi? Mohon izin Pak. Ya. Iya Pak, untuk absennya Bapak di Pepeling nggak bisa jadi. Mohon petunjuk Pak. Masa nggak bisa? Saya tuh sudah bisa Pak. Sudah bisa. Sudah bisa. Oh iya siap. Sudah bisa toh? Sudah mulai hari ini bisa. Mulai hari ini bisa Pak. Ya, iya. sudah absen sana. Oke. Contoh parafrase saya jelaskan besok aja ya. Kalau sudah dapat judul ya. Itu ada materi parafrase. Ini saya buka bisa ya? Ini channel di mana ya? Itu baru dibuka tadi Pak sama ini IT Polkesio Pak. Pas Bapak lagi mengajar, mungkin belum terupload ke dalam Pak. Oh ini sekarang contoh materinya ada di situ semua ya? Ada. Nanti dilihat ya. Ya. Nanti lihat ada. Nanti dilihat, ambil. Oke, saya rasa cukup ya. Iya Pak. Cukup ya. Oke. Silahkan mencari apa namanya yang saya minta itu supaya saya nggak Pak, judul saya ini nggak gitu. Anda harus punya dasar mencari dulu. Nanti tiba ngambil judul tapi nggak ada literaturnya repot. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin ini pengalaman buat PJMA-nya. Minta tolong untuk besok itu disiasati, jangan saya terus yang masuk, ada selang-seling gitu loh. Karena saya juga punya
terbatas dalam berbicara. Kalau dari jam 2 sampai jam 5 ngomong terus, saya nggak kuat saya. Harus sedikit lagi ya. Walaupun materi nggak sesuai urutan nggak apa-apa. Itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Yuk, terima kasih. Ya, Izin live ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bos. Halo. Iya, Bos. Udah semua paham yang dibilang Bapak ini nih kira-kira itu grup nih. Nanti nonton YouTube lagi lah. Nonton YouTube, tolong upload ya. Pak, YouTube, Pak. IT lah dulu, IT tolong dulu di Zoom. Bikin. Belum paham. Diulang YouTube-nya. Kepala.